Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu bahwa ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tahukah Anda apa yang pertama kali dibangun di Madinah? Masjid. Dalam pikiran Nabi, untuk apa bikin masjid itu? Untuk apa? Ternyata dipakai oleh Nabi untuk menyampaikan pendidikan kepada masyarakatnya, pengajiannya, majlis taklimnya di dalam masjid. Ketika ada suami istri bertengkar, didamaikannya di masjid. Ketika ada orang luka-luka, diobatinya di masjid. Ketika rapat di masjid, latihan perang pun di masjid. Jadi namanya apa masjid itu? Gedung apa? Gedung serbaguna. Kenapa sekarang masjid kok diperkecil fungsinya hanya untuk sholat saja? Habis sholat dikunci, korbannya saya. Korban pergeseran masjid itu. Suatu hari saya pulang dari kholwat di hutan. Biasa pada bulan Kapitra Yagung kita kholwat di hutan. Jam setengah 2 siang sampai di Hargolis, kepengen pipis, buang air kecil, muter-muter pagernya dikunci semua, nggak bisa masuk. Ada tukang beca. Saya bilang, "Mang, mancingnya sing di Pak Kaji dikancing, engkau dibukai asar, yang butuh yakin je." Oh, jadi ternyata masjid itu habis subuh dikunci, dibuka lagi zuhur, selesai zuhur dikunci lagi, dibuka lagi asar, maghrib, isya, habis isya dikunci lagi. Kenapa? Yuk, bisa enggak sekarang saya menawarkan, bisa enggak masjid difungsikan lagi seperti dalam pikiran Kanjeng Nabi sebagai gedung serbaguna, tempat bertemunya umat Islam di situ? Boleh enggak di sini Karang Taruna rapatnya di masjid? Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir sudah ada kemajuan. Masjid dipakai bukan hanya untuk sholat saja, tapi untuk resepsi atau pelaksanaan ijab kabul di sini dipakai nggak pernikahan sini? Alhamdulillah, itu satu kemajuan, diterusin. Tentu pasti ada perlawanan, tapi ya coba kita fungsikan lagi. Jadi masjid sendiri pun itu diakal-akalin oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam. Modusnya adalah mensakralkan masjid, mensucikan masjid, bahwa ini rumah Tuhan, tidak boleh dikotori, makan tidak boleh, ngobrol tidak boleh, tidur tidak boleh. Barang siapa yang ngobrol di masjid, nantinya ibadahnya 40 tahun tidak diterima. Mengerikan sekali. Ini menjauhkan umat Islam dari masjid. Ini resikonya. Apakah terus kita sakralkan, apakah kita kembalikan masjid sesuai dengan tujuan Kanjeng Nabi membuat masjid? Tergantung kepada kita. Maka silakan diijtihadi melalui bahsul masail, melalui apa lagi? MUI ya, fatwa ulama, mangga silakan masjid. Nah, ini menjadi persoalan sampai non muslim tidak boleh masuk masjid. Lalu ada presiden Amerika namanya Bill Clinton, ya, masuk masjid. Ada yang demo nggak ada ya. Nah, ini lagi persoalan. Oke, itu biarkanlah, yang penting jangan bertengkar.